Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda Channel. Channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik, tidak ada lagi. Walaupun dalam kondisi pada hari ini ada di sebagian negara yang lagi menghina agama Islam, kita cukup berdoa saja. Semoga selalu diberkahi, semoga diberikan hidayah agar bisa menguatkan dan hijrah ke Islam. Oke guys, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai detik ini diberikan oleh Allah keberkahan, kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan. Saya di hari Jumat ini tidak ada cuti bersama, masuk kerja biasa. Lagi kondisi tadi kirim barang ekspor. Alhamdulillah jam 12.15 baru pulang Jumatan karena adzan Jumatnya tadi sekitar jam 11.35 menit. Oke guys, saya temani dengan kopi hitam sedikit lagi bekas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya cenghar mata, sedikit ngantuk karena tadi malam Jumat. Tapi malam Jumat tadi tidak ada hujan di daerah saya. Barusan ada ngepul-ngepul hujan. Oke, saya akan sedikit membahas tentang rahasia bagaimana caranya rezeki kita mendapatkan suatu keberkahan. Bagaimana rezeki yang kita dapat, yang Allah berikan kepada kita supaya menjadi bermanfaat kepada diri kita, kepada keluarga, kepada agama, serta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada beberapa rahasia-rahasia bagaimana supaya rezeki kita menjadikan suatu berkah, bagaimana supaya rezeki kita berlimpah. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan tip-tip dan rahasianya bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki dengan keberkahannya. Jadi yang namanya berkah itu adalah selalu bermanfaat, tidak menjadikan suatu penyakit, tidak menjadikan suatu ajab bagi kita, tidak menjadikan suatu bencana, tidak menjadikan suatu bala bagi kita. Keberkahan itu bisa jadi semua rezeki yang kita dapat, semua rezeki yang kita makan, menjadikan kesehatan dan selalu bertambah dan bertambah. Rahasia pertama, ketika rezeki kita ingin bertambah terus dan menjadikan suatu keberkahan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur terhadap nikmat kepada Allah, surat Ibrahim ayat 7, maka Allah akan berikan akan tambah kenikmatan itu berbentuk rezeki finansial ataupun bentuk kenikmatan sehat, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Oke, Bismillah. Bagaimana caranya lagi supaya rezeki, terutama kita sebagai karyawan khusus Dongkoang yang mendapatkan rezekinya itu setiap 1 bulan sekali melalui yang disebut dengan gaji. Tapi di luar pada itu, seperti di dalam ayat Al-Quran dalam surat At-Talaq, bahwa kita harus meyakini di luar daripada rezeki yang Allah tetap ataupun yang kita merasa tetap rezeki kita 1 bulan sekali, disebut dengan nominal gaji. Dan Allah pun meyakinkan kepada kita bahwa Allah akan menurunkan, memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Kita selalu menunggu pertanggal 25, tapi di pertengahan, di akhir, sebelum kita gaji, kita ada rezeki yang tidak terduga. Aya pemberian, ataupun ada yang memberikan hadiah, ataupun ada yang memberikan amplop. Itu mungkin rezeki yang tidak terduga-duga.
Dalam surat At-Talaq, apa sih jurusnya ketika kita ingin mendapatkan suatu rezeki yang tidak terduga-duga, walaupun tidak diharapkan, tapi Allah memberikan tidak terduga. Sesuatu yang tidak terduga itu bukan berarti sesuatu yang tidak diharapkan. Kata Allah syaratnya, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan suatu rezeki yang datangnya tidak terduga-duga, terasa dalam diri saya. Kalau secara matematis, rezeki nominal yang saya dapat setiap bulan pengeluaran itu minus mungkin, tapi kita ambil berkahnya, dan Allah selalu berikan rezeki yang tidak terduga itu, serasa setiap bulannya itu selalu ada. Ya Bu, rezeki yang tidak terduga kan selalu ada ya Bu, bonus-bonus dan lain-lain, sehingga kamari lah gitu. Gitu. Yang kedua, supaya rezeki kita berkah, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah, maka sisihkan, infakkan, sedekahkan. Itu jurus. Di dalam surat At-Taubah, barang siapa yang bersedekah 1 butir, ataupun di dalam surat Al-Baqarah juga ada 1 butir, maka Allah akan kalikan 10 kali butir, ataupun 7 kali lipatnya. Di ayat lain 100 kali lipat. Ada suatu hikayah ataupun cerita sejarah terdahulu tentang rahasia bersedekah. Ketika kita bersedekah 1 kali, 1 butir ataupun 1 biji ataupun 1 buah, maka Allah akan ganti 10 kali lipat. Ketika langsung spontan Allah di dunia saja, yang pasti asal ketika bersedekahnya kita itu yakin. Ada suatu sejarah dulu ketika Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah itu ketika dalam posisi waktu itu sedang mengandung lagi sekitar 3 bulan, ataupun nyiram lah, bahasa mengidam, bahasa kita nyiram bahasa Sunda. Itu mungkin itu adalah salah satu sunatullah ataupun ilaharnya seorang wanita ketika mengandung ataupun mengidam, sok aya nyiram gitunya, hayang aya wae hayang kahayang. Ketika dia mengandung, dia meminta kepada suaminya Sayyidina Ali, wahai suamiku, aku kepingin sekali buah delima, tolong carikan, mungkin ya mah kahayang orok, lamun cek ibu-ibu orang Indonesia mah ya kahayang orok. Siti Fatimah pada waktu itu pingin buah delima. Lalu Sayyidina Ali pergi berusaha mencari, mungkin ada di suatu tempat. Lalu Sayyidina Ali mendapatkan buah delima itu sendiri. Satu-satunya buah delima Sayyidina Ali dapatkan. Begitu bahagia dan bangganya Sayyidina Ali mendapatkan buah delima itu sendiri, karena keinginan seorang istrinya terpenuhi walaupun belum sampai ke rumahnya. Sayyidina Ali lalu membawa buah delima itu, dan di perjalanan ada seseorang laki-laki yang mencari sama buah delima itu sendiri. Buah delima sama mirip, istrinya itu lagi mengandung, lagi nyiram, lagi mengidam, pingin buah delima. Lalu si seorang laki-laki itu bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apa yang kamu bawa? Ini adalah buah delima. Aduh, kebetulan istriku lagi mengandung dan lagi mengidam, pingin buah delima. Pingin sekali, saya udah cari kemana-mana tidak dapat, apalagi saya kondisi tidak punya uang. Sedikit terdiam Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali berpikir, lebih baik saya berikan saja ini buah delima kepada seorang laki-laki itu yang istrinya lagi mengidam, walaupun itu pesanan dari Siti Fatimah. Tapi kata Sayyidina Ali, lebih baik saya berikan saja kepada laki-laki ini,
Nanti saya terangkan kepada istri saya Fatimah, karena seorang Fatimah itu adalah anaknya seorang nabi yang bisa diajak dialog, bisa diajak ngobrol, diterangkan bagaimana kondisi ketika di perjalanan saya mendapatkan buah delima. Dan saya yakin sekali ketika kita bersedekah, Allah akan menggantinya. Diberikan saja. Nah, mungkin kalau berpikirnya kalau si orang itu tidak dapat, mungkin beda dengan Fatimah istrinya, ya babarawakan gitu, karena suaminya tidak dapat buah delima itu. Berikan saja, Bu. Sayyidina Ali lalu pulang. Sayyidina Ali pulang, lalu ditanya sama istrinya Siti Fatimah, "Wahai Abi, mana delima itu?" Kata Sayyidina Ali, "Saya tadi dapat, tapi saya berikan kepada seseorang karena membutuhkan sama istrinya lagi hamil." Diterangkan semuanya, mengerti Fatimah, dan aku yakin bahwa Allah akan menggantinya 10 kali lipat ketika kita bersedekah kepada orang yang perlu. Mudah-mudahan engkau diberikan kesabaran. Setelah lama ataupun sekian ya menit ataupun sekian jam, ada seseorang anak laki-laki datang kepada remaja, kurang remaja, datang kepada keluarga Sayyidina Ali, mengetuk pintu, yang dimana dia dititipi oleh orang tuanya untuk memberikan buah delima ini, tolong berikan kepada Sayyidina Ali. Buka pintu, "Assalamualaikum," kata pemuda itu. "Wahai Sayyidina Ali, ini ada titipan dari orang tuaku, buah delima." Lalu Sayyidina Ali ambil oleh Sayyidina Ali. "Sebelum anak itu pergi, suruh tunggu dulu, jangan dulu pergi. Saya mau hitung dulu ini buah delima ini. Nyalamun orang temanya aya mere, terus kurang dihitung berenang kasih nirana eta mere teh. Nah mun kitu-kitu teuing cenah teu percaya ka urang, mun jeung kudu dihitung segala. Tapi kata Sadina, tunggu dulu. Jangan dulu pergi, saya mau hitung dulu." Dibuka kantong plastik itu, lalu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Di dalam kantong itu delimanya ternyata ada 9. Kata Sayyidina Ali kepada anak remaja itu, "Mana satu lagi delima ini?" "Itu kan saya dikasihnya, dititipin sama orang tua saya, itu satu kresek. Mana satu lagi delima itu?" kata Sayyidina Ali. "Emang sakit tuh," kata remaja tadi. "Jangan berbohong. Satu lagi mana?" "Kalau emang ini adalah delima ini 9, kata Sayyidina Ali, berarti Allah dan Rasulnya itu bohong. Jangan berbohong." Lalu setelah itu langsung si remaja itu, laki-laki itu mengeluarkan dari sakunya ini satu lagi. Maksudnya apa? Tetap bahwa janji Allah itu ketika kita bersedekah 1, maka Allah akan menggantikan 10-nya. Dan Sayyidina Ali pada waktu yakin sekali terhadap Allah dan Rasulnya, ketika dia setelah sedekah tadi buah delima kepada seseorang yang istrinya hamil, pasti dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Dan ada yang memberikan sekitar 1 jam berikutnya, ada yang 9, maka dia protes. "Jangan kau sembunyikan." Ternyata betul disembunyikan 1. Itulah mungkin ya rahasia yang disebut dengan bagaimana supaya rezeki kita berkah dan di Allah lipat gandakan. Jangan lupa banyak bersedekah. Bersedekah walaupun 1 gelas kopi. Bersedekah walaupun 1 bungkus kopi. Walaupun 1 bungkus kopi. 1 bungkus kopi diminum bersama-sama menjadikan suatu keberkahan. Allah akan gantinya dengan rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Itulah rahasia bagaimana supaya rezeki kita berkah dan berlimpah. Oke guys, mudah-mudahan di Jumat berkah ini jangan lupa kita bersedekah. Kenceleng sedekah sudah ada di mana-mana, tinggal kita masukkan. Pembangunan fasilitas untuk kita bersedekah banyak. Pembangunan masjid, pesantren,
madrasah dan lain-lain. Oke, sementara seperti itu di Jumat Berkah ini mengupas tentang rahasia rezeki supaya berlimpah dan bersedekah. Apalagi bukan hanya di dunia saja, ketika keberkahan itu akan nanti kelak menjadikan suatu celengan tabungan bagi kita ketika nanti dah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Watawasobil haq, watawasobil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Islam yang terbaik.